Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Qaisar Kaidani dengan NIM 21103080021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peraturan perusahaan. Yang mana video ini dilatar belakangi dengan adanya UAS Hukum Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu mata kuliah nya adalah Pak Diki. Selamat siang Pak Diki, karena sekarang posisi saya nih membuat videonya di siang, sebenarnya menjelang sore sih, karena lihat sekarang jam 14.05, jam 2 jam 3 kurang 5 menit, nah gitulah. Baik, pada video ini kita akan mengkaji ya kan, mengenai peraturan perusahaan. Langsung saja biar tidak panjang-panjang waktunya. Apa itu peraturan perusahaan atau PP? PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat dan kerja serta tata tertib perusahaan gitu. Jadi PP atau peraturan perusahaan itu dibuat dengan cara tertulis ya kan, dan memuat tentang ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja. Ya kan udah jelas di sini syarat-syarat kerja. Memuat tentang ketentuan dan syarat-syarat kerja. Serta serta tata tertib perusahaan. Semua dirangkum menjadi satu di dalam PP atau namanya SOP gitu. Terus mengenai perusahaan yang telah memiliki 10 karyawan, ya kan? Kapan, pertanyaannya gini, kapan perusahaan itu harus memiliki PP? Nah, ada 3 poin. Kapan perusahaan itu memiliki PP? Yang pertama, ketika perusahaan itu telah minimal mempunyai 10 karyawan. Itu pertama. Kedua, telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Terus yang ketiga adalah ketika ada yang namanya PKB tidak boleh membuat PP. Ketika tidak ada PP boleh membuat PP. Ketika tidak ada PKB boleh membuat PP. Gitu. Jadi 3 poin dalam pembuatan PP. Dan pengusaha diwajibkan untuk memberitahukan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan atau PP yang berlaku di perusahaan kepada karyawan yang akan bekerja sama. Itu harus kita sebelum sebelum melamar pekerjaan, dan itu ada yang namanya penjelasan yang namanya PP, peraturan perusahaan. Misalnya di dalam perusahaan ini kamu harus datang jam sekian, syaratnya misalnya kamu harus tinggi badan sekian, dan pakaiannya kalau hari Senin ini, kalau sepatunya ini, jamnya harus tidak terlambat. Itu peraturan perusahaannya. Dan PP sekurang-kurangnya itu memuat 5 poin. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua, hak dan kewajiban pekerja. Yang ketiga, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya PP. Terus setelah itu clear, ada yang namanya perjanjian kerjasama atau PKB. Apa itu PKB? Nah, PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau buruh, ya kan, atau beberapa serikat pekerja buruh yang tercatat dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha yang atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Contohnya apa PKB, ya kan? Contohnya PKB, PKB perjanjian kerja bersama adalah ada PPK, ada PPK, ada KKB, ada PPB, gitu kan? Kalau PPK itu kepanjangannya perjanjian ketenagakerjaan kolektif, PPB kepersetujuan ketenagakerjaan bersama. Terus KKB kesepakatan kerja bersama. Jadi secara singkat PKB ini dibuat oleh kedua belah pihak, yakni pihak pertama adalah perusahaan, pihak kedua adalah serikat atau buruh.
Gitu. Terus ketentuan pembuatan PKB. Dalam pembuatan PKB ada ketentuannya karena PP tadi kan yang dibuat oleh pihak satu saja. Siapa pihak satu? Ya adalah hanya dibuat oleh perusahaan. Terus kalau PKB ini dihadiri oleh kedua perusahaan, oleh kedua pihak, yakni perusahaan dan serikat atau buruh gitu. Apa ketentuan pembuatan PKB? Yang pertama, salah satu pihak serikat, pekerja, serikat buruh atau pengusaha mengajukan pembuatan PKB secara tertulis. Jadi serikat pekerja atau pengusaha mengajukan pembuatan PKB secara tulis. Salah satu pihak, misalnya PKB serikat buruh memberikan surat secara tertulis kepada siapa? Kepada si perusahaan untuk bersama-sama untuk membuat yang namanya PKB, perjanjian kerja bersama. Terus yang kedua, minimal keanggotaan serikat pekerja, serikat buruh 50% dari jumlah pekerja saat yang ada pada saat pertemuan pembuatan PKB. Jadi dalam perbuatan PKB yang mana pekerja melakukan kerjasama atau memungkinkan dirinya melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan, itu dihadiri dengan 50% dari pekerja. Misalnya pekerja itu di suatu perusahaan dengan di bawah naungan serikat PKB itu ada 100 orang. Jadi 50% untuk mewakili 100 orang, ada 50 orang. Untuk berapa? Untuk membuat yang namanya PKB. Terus yang keempat, selama proses perundingan, masing-masing pihak dapat berkonsultasi kepada pejabat Depnaker, kan, Dewan Ketenagakerjaan, dan wajib merahasiakan hal-hal yang belum final sebagai keputusan perundingan. Jadi masing-masing pihak itu boleh kan berkonsultasi kepada pihak Depnaker atau advokat gitu kan. Tetapi konsultan di bidang ini itu tidak boleh mempublish mengenai ketentuan-ketentuan yang belum final gitu. Terus setelah disepakati dan ditandatangani, PKB tersebut wajib didaftarkan kepada Disnaker gitu. Terus apa sih perbedaan atau persamaan dari PP dan PKB? Kita tinjau dari persamaan dulu. Persamaan secara aspek legalitas, kalau PP disahkan oleh Disnaker, kalau PKB didaftarkan dulu kepada siapa? Kepada Disnaker. Terus kekuatan mengikat, ya kan? PP mengikat pekerja dan pengusaha setelah disahkan Disnaker. Kalau PKB itu sama-sama mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masa berlakunya itu sama-sama 2 tahun. Kalau biaya pembuatan itu semua dibiayai oleh pengusaha. Kita tanggung jawab pengusaha. Terus perbedaan dari PP dan PP. Kalau PP dan PKB, kalau dari aspek rumusan, ya kan, PP hanya pihak pengusaha sendiri. Sedangkan yang membuat, kalau PKB pengusaha dan pengusaha dan serikat buruh yang membuat, jadi 2 pihak. Kalau PP itu 1 pihak yang membuat, kalau PKB 2 pihak. Asas kesepakatan. Tidak ada kesepakatan kalau PP karena dibuat oleh 1 pihak, yakni pengusaha. Kalau PKB ada kesepakatan karena dibuat oleh dua belah pihak. Terus kapan bila berakhir masa berlakunya? Kalau PP harus diperbarui ke PKB. Kalau PKB bisa diperpanjang selama 1 tahun atau tidak terus disempurnakan. Kalau PKB itu terus disempurnakan, terus diperbarui, tetapi tidak menjadi PP begitu. Jadi kalau PP itu diperbarui jadi PKB, PKB diperbarui bukan jadi PP lagi, tetapi diperbarui atas perjanjian-perjanjiannya. Begitu. Kalau perpanjangan, kalau PP itu tidak bisa diperpanjang, diperbarui menjadi apa? Jadi PKB. Terus mengenai kalau PKB itu dapat diperpanjang 1 tahun dan setelah itu diperbaharui begitu. Udah selesai mengenai materi kerjasama peraturan
peraturan perusahaan, ya kan? Peraturan perusahaan dalam hukum ketenagakerjaan. Terus, oh iya, tadi saya sebenarnya mau mengatakan bahwa dalam video ini akan menjelaskan yang pertama apa itu peraturan perusahaan PP, PKB. Terus yang kedua itu adalah bahas studi kasus mengenai peraturan perusahaan ini. Apa sih kasus dalam peraturan perusahaan atau PKB ini? Terus yang ketiga adalah penyelesaiannya seperti apa? Apa penyelesaiannya dilakukan secara litigasi dan litigasi. Nah, oke, karena materinya sudah selesai, kita akan lanjut ke step kedua, yakni studi kasus. Nah, jadi gini, kemarin tuh sebenarnya ada temanku yang dia berprofesi atau bekerja di security mall di Yogyakarta, yang mana ketika ia bekerja tuh ia tidak boleh yang namanya sholat Jumat. Karena apa? Karena dia sedang bertugas, sedang bekerja di lapangan, karena dia sebagai security. Dan aku tanya, apakah tidak bisa tuh shift-shiftan ganti, maksudnya gitu? Oh, tidak bisa, karena ini sudah peraturannya. Terus dia bilang ke atasannya yang di kepala security-nya, bagaimana ini? Saya sudah 5 kali nih, kan? Dia menghadap ke kepala security-nya, sudah mengatakan 5 kali tidak sholat Jumat karena ia terhalang oleh kewajibannya, yakni bekerja. Padahal kewajiban yang utama kata dia adalah sholat, gitu. Karena sebagai muslim, karena memeluk agama Islam kan seperti itu. Dan maka dari itu ia bercerita kepada aku mengenai itu, bercerita, dan saya mempunyai permasalahan kayak ini. Dan saya menjelaskan bahwa sebenarnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 80 itu dijelaskan bahwa pengusaha wajib atau memberikan kesempatan kepada karyawan atau pekerja untuk melaksanakan kewajibannya dalam memeluk agamanya dengan waktu berapa? Dengan waktu secukupnya. Nah, kan secukupnya katakanlah 20 menit cukup lah dalam sholat Jumat, datang di khutbah kedua. Tapi jangan ambil nasi langsung go gitu kan. Jangan rebut sama bocil. Terus gini, lanjut kasus tadi ya. Karena dia sudah jengkel kan, dan ternyata ada peraturan mengenai itu kan, karena bahwa hak pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya meskipun di dalam kewajibannya bekerja gitu. Terus dia setelah dapat itu dia menghadap lagi kepada kepala security-nya. Lalu kita seperti itu. Jadi terus dia berbicara seperti itu, seperti apa yang saya katakan, dan dia tuh berbicara seperti itu, dan kepala security-nya itu berbicara kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa kalau seperti itu mas, kalau kamu maunya apa? Terus dia berkatakan dia mau resign, padahal dia gak nyampe genap 30 hari atau 15 hari yang dia bekerja di situ sebagai security. Dan si kepala security-nya mengatakan, kalau kamu tidak mau bekerja lagi dengan kita, tetapi Anda telah mengikatkan diri minimal 30 hari, maka engkau harus membayar ganti rugi. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan kesepakatan gitu. Ini kalau kesepakatan berarti peraturan perusahaan gitu, peraturan perusahaan. Terus ya kan, si kepala security-nya mengatakan, kamu boleh resign, tetapi kamu tidak digaji. Karena dia udah temanku mungkin sudah bantah-bantahan kan. Kamu boleh resign, tetapi kamu tidak digaji. Dan
tetapi kamu tetap bayar punishment atau ganti rugi terhadap pelanggaran perjanjian yang telah disepakati. Begitu kata kepala security-nya. Terus temanku itu bilang lagi kepadaku, cerita mengenai hal tersebut. Aku minta dia suruh negosiasi dan diberikan pandangan mengenai hukum Islam. Dan sekalian kemarin aku juga tanya kepada dosenku, dosen fikih ya. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya semua kegiatan itu dilakukan untuk untuk mengisi waktu-waktu luang di luar sholat. Berarti bagaimana ini dalam kacamata Islam ya. Jadi utamanya orang Islam itu sholat, dan di luar sholat misalnya kerja itu sunnah, itu kerjaan sunnah yang wajib, intinya itu sholat. Dan Allah memberikan waktu sholat 5 waktu itu telah telah menjadi umum, atau waktu-waktu yang mana seharusnya itu senggang, begitu. Seharusnya itu senggang, tetapi karena pekerjaan ini menuntut bukan 24 jam juga sih, harus non-stop lah katakanlah, harus, karena security kan tugasnya untuk menjaga tuh keamanan, maka dia harus benar-benar mata melotot lah kata kasarnya kan, seperti itu. Terus akhirnya dia setelah berbicara kepada saya kan, cerita, maka saya suruh dia melakukan negosiasi dan dikasih namanya fikih tadi, juga peraturan ketenagakerjaan. Dan cerita memang dia itu saya pikir dia kurang memahami atau membaca secara detail mengenai peraturan perusahaannya sebelum ia melakukan perjanjian dengan perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu penyelesaiannya yang saya sarankan kepada temanku itu adalah negosiasi saja. Dan alhamdulillah dari proses negosiasi membuahkan hasil, di mana meskipun ia akhirnya resign karena dia memundurkan diri, tidak dipecat ya kan, memundurkan diri, resign, tetapi ia sudah tidak dibebani yang namanya punishment atau ganti rugi terhadap perjanjian yang telah disepakati, yakni dia keluar berhenti tetapi tidak nyampe 30 hari, maka seharusnya itu dapat punishment. Tetapi alhamdulillah karena negosiasi ya kan, karena negosiasi maka dia tidak diberikan punishment ganti rugi, dan yang kedua tetapi balasannya kepada dia adalah dia tidak digaji selama 15 hari dia bekerja. Tapi intinya di sini dia sudah ikhlas dan sudah tenang karena bisa leluasa lah, seumpama tuh bisa lepas dari tali, dari ikatan gitu kan, karena pengennya pekerjaan itu tidak mengganggu yang kewajiban itu sebenarnya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada komentar salah ucap, monggo kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.